Salam, puji nama Tuhan. Pagi hari ini, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena bangun pagi melihat ciptaan baru, bahkan nafas yang Tuhan berikan, suasana yang baru. Ya, itu saya patut bersyukur atas pertolongan kebaikan Tuhan, bahkan keselamatan. Itu saya patut bersyukur ya atas pertolongan Tuhan. Baik, yang kedua adalah kesempatan bahwa hari ini masih saya bisa bernafas. Itu adalah satu anugerah. Baik, pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan satu ayat saja di dalam Matius pasal 7 ayat 20 berkata bahwa dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah apa? Di sini adalah buah berbicara tentang ya salah satu contoh. Kalau kita menanam biji durian, pasti hasilnya atau buahnya adalah buah durian. Ya, itu udah pasti. Tetapi kalau kita menanam biji atau tanaman durian lalu dia berbuah pepaya atau berbuah lain, itu perlu dipertanyakan. Itu nggak mungkin. Ya, ini pasti ada yang salah. Nah, demikian Matius 7 ayat 20 berkata bahwa dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah apa? Nah, kalau kita pelajari di dalam Galatia itu adalah buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah kasih, lemah lembut, ya, kasih tidak membanggakan diri, kasih tidak sombong, dan seterusnya. Tapi yang saya heran, ya, kalau kita buat perbandingan atau kita melihat realita yang saat ini, ya, yang kita melihat saat ini, mereka bukan lagi menghasilkan buah-buah roh, buah-buah damai sejahtera di dalam gereja. Ya, roh kesombongan lebih tinggi, roh-roh orang Farisi lebih tinggi. Terkadang di dalam kepemimpinan ada orang yang punya karunia, yang ingin mengembangkan pelayanan yang ada di tempat. Dia merasa terusik, dia merasa tertolak, dia merasa tersaingin. Hati-hati, ini bukan buah yang baik, tapi buah yang jahat. Merasa saya seorang pemimpin, tapi tidak memiliki kerendahan hati. Ini hati-hati, pada akhir hidupnya Tuhan berkata, nyala dari hadapanku engkau pembuat kejahatan. Garis bawahi pembuat, bukan masalah status pendetanya, bukan masalah hamba Tuhan, bukan masalah anak Tuhan, tidak. Tetapi ini berbicara tentang buah, melihat dari buah, dari karakter. Terkadang merasa dipuji, ya orang memuji dia merasa oh hebat. Bahkan waktu ada jemaat punya masalah, terkadang mereka menjadi memihak. Karena dia melihat oh ini satu jemaat punya banyak uang atau orang kaya lah, yang satu miskin, dia memilih orang yang kaya. Mungkin dia setia dalam perpuluhan, yang satu ini miskin, dia tidak berpihakan kepada orang miskin, dia membela orang yang kaya ini. Hati-hati hamba Tuhan seperti ini. Tuhan berkata pada akhir hidupnya, pada akhir hidupnya, Tuhan berkata, nyala dari hadapanku engkau pembuat kejahatan. Ini berbicara tentang pengajaran yang sesat loh. Cuma terkadang hamba Tuhan gak sadar, gak pernah mengoreksi diri. Dia merasa sudah hebat. Sudah beberapa kali ada hamba Tuhan yang pernah
merasa diri hebat. Pada akhir hidupnya Tuhan hajar. Sudah terbukti. Beberapa kali kami tegur hamba Tuhan itu. Tapi dia merasa lebih hebat. Bahkan sayang sekali dia sudah almarhum. Dia berkata, kalau kalian ikut di sekolah saya, hanya 1 bulan kalian dapat S2. Wow, ini luar biasa. Hati-hati, ini hamba Tuhan yang punya roh kesombongan begini, hati-hati. Bahkan kemarin saya ditawarin, hanya ikut 1 tahun dapat S1. Bukan 1 tahun, 1 bulan. Makanya tidak heran sekarang hamba Tuhan ngakunya hamba Tuhan, tapi buahnya tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Bahkan sulit sekali dia mengampuni orang. Perhatikan baik, waktu kami pelayanan di penjara, ada seorang bos ini, dia sulit mengampuni, bahkan dia menolak kami dan dia berkata, saya sudah tahu firman dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu kami bersama tim itu salah satunya marah, lalu dia kebaskan ya abu telapak kaki itu, dan kami pulang ke rumah tidak sampai 3 hari. Seorang tadi berkata bahwa dia tahu firman dari A sampai Z. Tiba-tiba Tuhan hajar, mati. Dan besoknya istri memberitahu bahwa kemarin suami saya yang kalian injili, yang dia menolak itu, dia sudah meninggal. Jujur, hari ini saya perlu menyampaikan, kalau teman-teman hamba Tuhan mendengarkan ini lalu hidup tidak sesuai dengan kebenaran, bertobat. Sebab kalau Tuhan hajar, Tuhan berkata lebih parah dari Sodom dan Gomora. Ya. Lebih parah dari Sodom dan Gomora. Jadi kalau merasa diri lebih hebat, kadang tidak ada lagi roh kerendahan hati, roh kesombongan, bahkan sulit mengampuni orang. Bertobat, jangan sampai pada akhir hidupnya Tuhan berkata, "Enjalah dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan." Firman ini berbicara tentang pengajaran yang sesat. Kalau kita tidak sesuai dengan kebenaran, sudah berdiri. Perhatikan, Salomo ada waktu kedua ibu ini merampas anak ini. Yang satunya dia punya anak sudah mati, yang satu masih hidup. Lalu dia ambil, karena mamanya tidur, dia ambil dan dia taruh kepada dia. Dan seorang ibu ini dia bangun, dia tanya, "Mana anak saya?" Ibu yang tadi yang punya anak sudah mati itu, sudah meninggal, dia ambil. Dan dia katakan, "Ini anak saya." Lalu Salomo bingung, lalu Salomo tanya kepada Tuhan. Salomo punya hikmat. Diambil peda, ya. Lalu dia coba membunuh anak ini. Dia melihat ibu yang mana yang dia melihat respon kesungguhan hati. Lalu ibu yang punya anak dia berkata, "Jangan bunuh." Tetapi ibu yang bukan punya anak dia berkata, "Bunuhlah dia." Berarti Salomo udah tahu. Orang yang berkata jangan, itu anak saya, berarti dia lebih, karena dia punya buah hati, dia lebih memilih. Nah teman-teman, Bapak Ibu, kita mau memiliki hati seperti seorang ibu ini, yang dia mau menyayangi bukan hanya anaknya sendiri tetapi jemaat. Jangan mendiskriminatif jemaat karena dia orang kaya, karena yang satu miskin. Dia lebih memilih orang kaya karena nanti dia kehilangan perpuluhan dan persembahan. Hamba Tuhan yang demikian, hati-hati. Yesus berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan wajah Tuhan menantang orang berbuat jahat. Ngakunya hamba Tuhan tapi dia berbuat jahat. Ini berbicara Matius 7 ini, kalau kita pelajari 21 itu adalah berbicara tentang perbuatan-perbuatan jahat. Bukan dia pendetanya, bukan masalah statusnya. Tapi dia punya perbuatan sangat-sangat menjijikkan buat Tuhan. Karena itu Amos berkata, "Carilah Tuhan maka kamu akan hidup." Sekalipun sependeta, tapi dia perlu cari Tuhan. Karena yang dia pakai statusnya itu cuma sebagai cuma sebagai kedot aja. Dan pada akhir hidupnya Tuhan akan bongkar.
Tuhan akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Jujur, firman ini kan berbicara tentang nabi-nabi palsu, tentang pengajaran sesat. Mazmur pasal 1 ayat 6, Tuhan mengenal jalan orang benar. Dan yang kedua, Tuhan mengenal jalan orang fasik. Jalan orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Jadi hati-hatilah. Orang fasik ini apa? Orang Farisi. Orang Farisi siapa sih orang Farisi? Orang Farisi ini tahu firman. Dia tahu semua. Tapi dia punya sifat, dia punya tingkah laku, dia punya perbuatan sangat menjijikan. Dia banyak menghakimi jemaat. Dia merasa dia paling hebat, dia paling pintar. Tapi sebetulnya firman Tuhan berkata dia adalah serigala. Ya, dia adalah serigala berbulu domba. Dia menyamar seperti domba, tapi sepertinya kalau mau dilihat dari sudut pandang yang lain, dia adalah salah satu binatang yang binatang buas. Oh, haleluya. Karena itu Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan wajah Tuhan menantang orang berbuat jahat. Puji Tuhan, firman hari ini ya simpel saja. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa mengubah, bisa berubah. Ya, Roma pasal 12 ya ayat 1 sampai 3 itu berkata, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Ya, bukan mempertahankan saya pendeta, saya seorang pemimpin. Bukan itu yang Tuhan mau. Sekali lagi, Tuhan tidak mau bahwa engkau berkata pendeta. Nikodemus kan seorang pemimpin yang hebat, tapi apa jadinya? Ya, orang Farisi. Waktu Tuhan berkata, waktu Tuhan melihat ada orang Farisi dan orang pemungut cukai. Orang Farisi ini berkata, orang Farisi kan seorang petinggi, pejabat, ya katakan seorang pendeta yang punya gelar tinggi, datang berdoa, Tuhan aku berdoa, aku tidak sama dengan orang pemabuk, ya dia berdoa menghadap ke langit, aku tidak sama dengan orang pemabuk, ya orang-orang yang melakukan kejahatan, aku tidak sama seperti orang pemungut cukai. Bahkan aku berpuasa 1 minggu 2 kali. Dan aku setia memberi perpuluhan. Ini kita coba membuat perbandingan. Dan yang kedua adalah doa orang pemungut cukai. Dia takut menghadap ke langit. Dan dia pakai dada. Tuhan ampuni saya orang berdosa. Aku tidak layak untuk menghadap ke langit. Perhatikan, kira-kira kita memilih, kita sebagai orang berdosa memilih kedua orang ini yang mana doa yang diterima oleh Tuhan. Saya pikir kita sudah tahu yang diterima oleh Tuhan adalah bukan seorang Farisi ini yang berkata dia memberikan setiap perpuluhan dan puasa 1 minggu 2 kali. Hati-hati, hamba Tuhan, mungkin dia puasa 40 hari. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati. Seorang pemungut cukai, mungkin orang Farisi ini berkata dia berdosa. Karena itu saya mengingatkan di video ini supaya hamba Tuhan jangan terlalu menjudge buat jemaat, jangan terlalu menghakimi. Kamu juga dihakimi. Ya. Matius berkata, jangan engkau melihat selumbar di mata orang lain, sedangkan selumbar atau balok yang ada di dalam diri kamu, kamu tidak melihat. Jangan terlalu menjudge orang bahwa kamu berdosa. Jangan terlalu menghakimi orang. Tapi belajarlah. Tuhan berkata, seperti ada 2 anak yang sulung dan anak yang bungsu dan yang sulung itu. Mereka meminta hak, yang satu minta hak, lalu dia berfoya-foya, dia habisin. Dia balik, dia berdosa, dia sudah berfoya-foya, dia balik. Bapaknya merangkul, menerima dia, dan dia pelukan. Dan dia memberikan cincin, bahkan pakaian yang terbaik. Nah, ini sudah menjadi pelajaran. Perumpamaan ini Yesus gambarkan ini sebetulnya kita sudah bisa ambil, memilih yang mana.
Jadi bukan merasa oh ini orang kaya, lalu ini orang miskin, lalu kita sampingkan. Kita sebagai hamba Allah, kita berdiri tengah-tengah, kita memberikan yang terbaik. Sehingga satu kali saat anak yang sulung ini dia komplain kepada bapak, "Bapak, selama aku bersama-sama, engkau tidak pernah korbankan domba atau ini, terus merayakan." Perhatikan Tuhan berkata apa? "Engkau kan bersama-sama dengan aku, dan milik Bapa adalah milik kamu juga." Sebetulnya kita ambil gambaran seperti ini. Jangan kita terlalu menghakimi. Ingat, engkau menjadi seorang hamba Tuhan terus menghakimi dan menghakimi. Engkau bukan lagi hamba Tuhan. Mungkin orang berkata engkau adalah hebat, tapi bagi Tuhan menjijikan. Saya perlu tegas ini karena banyak saya temui di lapangan seperti ini. Ngakunya hamba Tuhan, tapi banyak menyakiti jemaat. Dan banyak jemaat pindah. Kenapa? Karena dia melihat sikap dari seorang kepemimpinan, seorang leader ini. Berkata bahwa saya anak Tuhan. Tapi perbuatan dia menjijikan. Sehingga banyak orang pindah. Kenapa? Karena dia pakai cuma kedot aja. Cuma topeng. Cuma topeng yang dia pakai. Tapi perbuatan Tuhan berkata, "Enyalah dari hadapan perbuatan. Enyalah," Tuhan berkata, "Enyalah dari hadapanku. Engkau pembuat kejahatan." Jadi bukan masalah pendetanya, statusnya, bukan. Tapi perbuatan dia itu yang Tuhan tidak terima. Semoga firman ini memberkati pagi hari ini. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain waktu. Salam, haleluya, haleluya.